Halo assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tapi di video ini aku akan buat khusus untuk kalian semua, everything you should know before watch this Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nah jadi ini adalah video guide ya buat kalian semua yang baru mau nonton Ant-Man sequel yang ketiga ini ya, biar nggak bingung ya guys. Karena tentunya beberapa dari kita teman-teman semuanya yang ngikutin MCU juga pasti ada sedikit lupa-lupa gitu ya, dan agak kurang familiar dengan karakter-karakter baru, khususnya big villain Kang the Conqueror yang ada di film ini nanti. Dan juga aku mau rekomendasiin kalian ya untuk nonton banget video-video penjelasan aku yang lain, ada breakdown dan detail aku yang lainnya, membuat kalian lebih paham dengan film ini. Nah ini dia ya video-videonya, udah banyak banget aku buat. Bagi kalian yang belum nonton, nonton langsung ya, link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Oke, jadi yang paling pertama banget everything you should know before watch Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini adalah nonton dulu nih film-film Ant-Man sebelum-sebelumnya, biar tambah berasa ya nonton karakternya Scott Lang ini. Dimulai dengan film Ant-Man pertama 2015, ada juga film Ant-Man and the Wasp 2018, Ant-Man yang tergabung di timnya Captain America Civil War, juga ada Ant-Man yang berhasil di Avengers Endgame tentunya. Nah jadi film-film itu akan nge-refresh kembali otak kita ya dengan karakternya si Scott Lang ini, biar nantinya kita bisa jatuh cinta dan sedikitnya tahu dengan karakter Scott Lang. Karena memang sepanjang sejarahnya MCU, karakter Ant-Man atau Scott Lang ini suka banget di underestimate atau diremehkan orang ya. Scott Lang atau Ant-Man ini kayak kurang momentum banget di MCU, padahal karena dialah semuanya selamat. Karena kelompoknya, karena pengetahuan Quantum Realm, Hank Pym, Janet, dan Hope, juga semuanya Avengers itu bisa selamat ya di Avengers Endgame. Nah jadi nggak ada lagi namanya nge-underestimate Ant-Man atau Scott Lang sebagai hero penting di MCU ini ya teman-teman. Dan juga satu lagi series yang harus kalian tonton sebelum nonton film ini adalah series Loki season pertama ya guys ya. Wajib banget nonton biar tahu konsep apa sih yang mau dibawa dan konfliknya nanti di Ant-Man Quantumania ini, sekaligus kenalan dulu dengan salah satu varian dari si big villain MCU Kang, yaitu He Who Remains. He Who Remains ini sudah muncul di series Loki, merupakan alternate varian dari Kang the Conqueror yang baik atau good side-nya ya, sedangkan Kang the Conqueror itu adalah bad side-nya. Jadi wajib banget kalian nonton series Loki ini untuk mengetahui konsep timeline, konsep waktu, konsep sacred timeline, dan konsep tentang multiversal war yang nantinya akan terjadi jika sacred timeline itu hancur dan malah akan digantikan oleh varian yang lebih jahat dari si Kang the Conqueror atau He Who Remains ini, yang nama asli mereka ini Nathaniel Richard ya, tapi masih belum diperkenalkan nama aslinya ini, jadi masih pakai nama masing-masing, Kang, He Who Remains. Jadi nanti pokoknya kalian jangan bingung ya kalau aku ngomong Nathaniel Richard. Nathaniel Richard itu adalah nama aslinya, cuman julukannya itu ada He Who Remains, Kang the Conqueror, Ramatut, Scarlet Centurion, Iron Lad, ya beragam macam lah, sesuai di mana Kang the Conqueror ini sedang menaklukkan timeline yang mana. Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini adalah film pembuka fase kelima Marvel Cinematic Universe. Setelah kemarin fase keempatnya sudah ditutup dengan film MCU Black Panther: Wakanda Forever yang keren banget itu ya. Nah bagi teman-teman semua yang masih baru dan awam banget tentang apa sih itu maksudnya fase-fasean itu, fase-fasean itu adalah tahapan ya, tahapan dari beberapa film untuk dirangkum jadi satu fase biar mudah orang mengingatnya. Biasanya Marvel Cinematic Universe itu per fasenya itu bisa sampai 3 tahun 4 tahun ya. Cuman semenjak diakuisisi Disney dan uangnya itu cuan yang tambah banyak ya, jadi fase mereka itu bisa dipersingkat. Satu fase bisa 2 tahun. Kalau dulu sih kayak zaman Iron Man yang pertama, fase pertama itu bisa sampai 3-4 tahun ya. Cuman sekarang setelah sama Disney, per fase aja bisa cuman 2 tahun. Jadi fase itu adalah tahapan. Nah ini kita sudah sampai ke tahapan kelima. Setelah 4 tahapannya kemarin selesai, ialah ada Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Black Panther: Wakanda Forever, dan ini pembuka fase kelima, tahapan yang kelima, tahapan yang baru, Ant-Man Quantumania. Berakhirlah fase 4 selama 2 tahun kemarin dibuka dengan WandaVision. Sekarang dimulailah ya fase kelima, fase baru MCU yang dibuka dengan film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini, sekaligus nge-introduce kenalan dengan big villain terbaru MCU fase kelima, Kang the Conqueror, yang akan nge-lead
kita ke big event of MCU, Avengers Kang Dynasty. Jadi ini film Ant-Man and the Wasp: Quantumania itu sangat penting banget teman-teman ya, penting banget karena sebagai film pembuka fase kelima. Kalau fase keempat kemarin kan pembukanya adalah WandaVision. Oke, untuk pemerannya sendiri Ant-Man Quantumania ini tentunya seperti biasa ya, Paul Rudd sebagai Scott Lang, Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne, Michelle Pfeiffer sebagai Janet Van Dyne, Michael Douglas sebagai Dr. Hank Pym, tentunya Catherine Newton sebagai Cassie Lang, anaknya Scott Lang. Ada Bill Murray sebagai Lord Kryllar. Lord Kryllar ini adalah salah satu pejuang yang berada di Microverse atau Micro Universe atau biasa kita sebut namanya Quantum Realm. Kemudian ada Katie M. O'Brien sebagai Jentora, juga sama ya, sama seperti Lord Kryllar tadi, berasal dari salah satu planet yang ada di Microverse atau Micro Universe Quantum Realm. Dan kalau aku lihat di World Premiere Quantumania kemarin, beberapa karakter Ant-Man yang sudah muncul sebelumnya juga kembali muncul. Ada Michael Pena sebagai Louis, William Jackson sebagai Quaz, David sebagai Kurt, dan tentunya ada Corey Stoll sebagai MODOK. Nah ini nih Corey Stoll ya, yang awalnya dulu dia jadi Yellow Jacket, sekarang dia berubah jadi MODOK. Nah kok bisa sih Yellow Jacket ini jadi MODOK? Nah kalian wajib banget nonton video aku yang ini ya, dimana ternyata sesaat sebelum ia sering atau hilang mengecil diserang Ant-Man di film pertama, dia itu kayak menyisakan kepalanya gitu ya teman-teman. Terlihat di sini kepalanya kayak besar sendiri. Nah jadi yang cuma bisa diselamatkan itu bagian kepalanya, dan diselamatkan oleh si Kang ini ketika masuk ke Quantum Realm. Dalam film Ant-Man Quantumania ini pertama kali akan diperkenalkan juga ya sebuah universe baru yang ada di MCU, yaitu Subatomic Universe. Subatomic Universe itu merupakan sebutan lain dari Microverse atau Quantum Realm. Nah kalau di versi komiknya sendiri Quantum Realm itu tidak pernah disebutkan ya. Di versi komik Quantum Realm itu memiliki nama lain yaitu Microverse atau Micro Universe, sehingga pengucapannya itu seperti sama aja ya, Micro Universe, semesta mikro yang di dalamnya berisi makhluk-makhluk organisme mikroskopik. Jadi itu yang dimaksud dengan Subatomic Universe atau nama lengkapnya The Subatomic Microverse. Kalian wajib banget nonton video aku yang di sini. Aku sudah bahas tentang penciptaan dan siapa yang menciptakan Microverse atau Quantum Realm itu. Karena Quantum Realm ini di fase kelima ini akan sangat berpengaruh penting ya teman-teman. Nantinya sebagian konflik yang akan terjadi di film-film MCU fase kelima, khususnya film Avengers nanti, akan terkait dan terkoneksi erat dengan Quantum Realm, tempatnya Kang the Conqueror. Oke, berikutnya kita akan bahas posibilitas kemungkinan konflik ya. Setelah aku nge-breakdown, nge-review beberapa trailer dan TV spot yang sudah di-share Marvel Studios untuk promosi Ant-Man and the Wasp Quantumania ini, maka aku bisa menyimpulkan ya, tentunya ini berkoneksi banget dengan series Loki. Di series Loki kita lihat ya, bahwa Sylvie dan Loki sudah membunuh He-Huri-Man. He-Huri-Man ini adalah salah satu varian Nathaniel Richard yang aku perkenalkan di awal video tadi ya, dimana He-Huri-Man ini sudah membuat sebuah sacred timeline, timeline suci, timeline utama untuk bisa menghentikan varian-variannya yang jahat, mengacau gitulah istilahnya ya. Namun karena Sylvie ini gegabah, maka dibunuhnya lah si He-Huri-Man ini, membuat semua timeline akhirnya bercabang dan sacred timeline pun hancur karena disusul dengan kematian si He-Huri-Man itu. He-Huri-Man ini merupakan varian dari Nathaniel Richard dan Kang the Conqueror juga, namun yang baik, hebat, maha dahsyat ya, ia menghentikan multiversal war atau perang antar varian-varian Kang ini yang banyak banget guys. Ia memenangkan peperangan dan membuat sacred timeline dan menghentikan kekacauan. Namun setelah He-Huri-Man ini mati, akan seperti siklus, akan ada variannya yang lain yang akan menggantikan dirinya, entah itu jahat, entah itu baik. Nah kebetulan ini yang menggantikannya adalah jahat, ialah si Kang the Conqueror tersebut. Sebenarnya aku masih belum yakin juga ya, apakah Kang yang kita lihat di Ant-Man Quantumania ini akan menggantikan tepatnya He-Huri-Man yang kita lihat di series Loki. Karena di akhir series Loki episode terakhir ada patung Kang juga di sana dilihat Loki ya. Dan kita tahu series Loki juga ada season keduanya. Jadi ya masih fiktif-fiktif lah apakah ini Kang yang sama. Karena variannya itu banyak banget ya teman-teman, bisa aja dari mana-mana timelinenya dan bisa aja random banget. Tapi cuman untuk saat ini aku masih percaya bahwa inilah Kang yang jahat, ialah Kang the Conqueror. Kang the Conqueror ini datang bukan untuk membuat sacred timeline, tapi dia di sini datang malah untuk menaklukkan, membuat kekacauan, menulis ulang realitas,
menghapus keberadaan siapapun itu yang menghalangi jalannya, khususnya para Avengers. Karena baik Kang sendiri itu sudah pernah menghancurkan, membunuh Avengers dari berbagai timeline. Makanya dia sedikit bingung di film ini kenapa si Scott Lang itu masih hidup ya, padahal kan dia sudah membunuh semua Avengers di berbagai timeline. Kang di sini memiliki akses ke teknologi yang sangat hebat ya, khususnya teknologi masa depan, karena dia berasal dari abad ke-4 Masehi atau 4000 Masehi, jauh di masa depan, sehingga ia memiliki akses teknologi masa depan seperti time chair-nya untuk traveling perjalanan waktu throughout multiverse, throughout timeline, belum lagi pembangunan kota Chronopolis-nya dengan teknologi high end, dan juga ditambah dengan Kang ini yang memang jenius ya, karena dia semualah yang menciptakannya, sehingga memang baik Kang the Conqueror penjahat yang jauh banget deh levelnya di atas Thanos. Bahkan batu-batu Infinity Thanos saja yang ia kumpulkan untuk melakukan step itu nggak ada gunanya atau tidak memiliki kekuatan ya di TVA, tempat markasnya He Who Remains di series Loki. Jadi masing-masing varian Kang the Conqueror ini memiliki tempat markasnya masing-masing ya guys. Kalau di versi komiknya sendiri, Kang yang jahat atau Kang the Conqueror yang dijuluki Kang the Conqueror itu bukan berasal dari universe utama Marvel Comic 616 ya, tapi berasal dari Earth yang berbeda, yaitu Earth Universe 6311. Yap, Kang yang jahat itu dari Earth yang berbeda ya, yaitu Earth 6311, terkenal dengan The Prime Kang the Conqueror. Nah, kalau versi universe utama Marvel Comic 616 itu Kangnya baik dan dia tidak dijuluki apa-apa. Ia memakai nama aslinya yaitu Nathaniel Richard yang merupakan keturunan dari Reed Richard Mr. Fantastic. Dan perlu kalian ketahui ya, kalau di komik sendiri, baik Kang the Conqueror, Nathaniel Richards maupun He Who Remains merupakan keturunan dari Mr. Fantastic Reed Richards. Jadi kayak nenek moyangnya gitulah ya, Mr. Fantastic dan Reed Richards ini, bersama juga dengan Dr. Victor Van Doom atau Dr. Doom. Wow, seperti di video penjelasan aku yang ini, jadi wajar kalau si Kang maupun He Who Remains itu pintar lah, nenek moyangnya juga Mr. Fantastic. Oke, kalau misalnya Kang the Conqueror itu sehebat itu, kenapa sih dia membutuhkan kekuatan atau bantuannya Ant-Man di Quantum Realm? Nah, jadi gini ya teman-teman ya, kalau berdasarkan rumor dan teori juga yang sudah aku breakdown di beberapa video, bahwa Kang ini terjebak di Quantum Realm atau di subatomic microverse ini. Ia tidak bisa keluar. Peralatan teknologi high end-nya pun sudah hancur atau tidak memiliki tenaga ya teman-teman, termasuk time chair atau mesin waktunya membuat ia bisa traveling waktu perjalanan waktu itu. Nah, ia membutuhkan bantuan Scott Lang untuk mengambil sebuah energi murni Quantum Realm atau microverse, yaitu biasa disebut di komik Enigma Force, untuk bisa memberi tenaga atau mempoweri time chair atau mesin waktunya itu, agar ia bisa keluar dari Quantum Realm dan bisa menggunakan teknologi mesin waktunya itu memulai penaklukan, conquer dan kekacauannya itu ya. Nah, jadi dia ini butuh bantuannya si Scott Lang untuk mengambil energi murni kuantum itu. Aku sudah bahas tentang Enigma Force, kekuatan murni kuantum di video aku yang ini ya geng. Scott Lang juga tidak punya pilihan ya teman-teman, karena anaknya Cassie Lang itu ditangkap oleh si Kang ini. Dan juga Kang itu merayu dan mempengaruhi pikiran Scott Lang bahwa ia bisa memberikan waktu tambahan. Setelah 5 tahun ia kehilangan waktu momen tumbuh kembang anaknya, anak semata wayang yang perempuan itu, yaitu Cassie Lang. Jadi si Scott Lang ini seperti merasa sedih ya, karena 5 tahun terjebak di Quantum Realm, tidak bisa menikmati masa tumbuh kembang anaknya itu. Jadi kira-kira konfliknya kayak gitu ya teman-teman ya. Ini tuh memang sudah di-spill juga sih, sudah lama. Jadi ini bukan spoiler, dan memang dari breakdown video, trailer, TV spot, klip, semuanya mengarah ke sana. Jadi itu ya teman-teman ya, everything you should know before watch this series. Nah, kalau ada yang nanya timelinenya kapan, timelinenya ini mungkin gak terlalu jauh lah dari event Endgame, Avengers Endgame yang terjadi di Oktober 2023. Nah, mungkin Ant-Man Quantumania ini deket-deket, karena kan ini masih anget-angetnya Scott Lang kehilangan 5 tahun waktunya tumbuh kembang anaknya itu selama terjebak di Quantum Realm. Nah, jadi mungkin masih di tahun 2024 timeline MCU order ya guys ya, khusus untuk Ant-Man Quantumania ini sepertinya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku, breakdown video untuk kalian yang mau nonton Ant-Man and the Wasp Quantumania nanti. Jadi ini adalah video everything you should know before watch this movie. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.